jaga nama baik ya nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi terdepan menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi orang terdepan mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Jangan justru sebaliknya. Mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi paling jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahil dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma mengandalkan misalkan nasab saja. Tidak bisa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang amalnya sedikit, tidak memenuhi syarat, tidak mencapai ya untuk selamat, ia tidak bisa ditambal dengan nasabnya, tidak bisa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar." Wahai Fatimah, ya, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Karena sesungguhnya aku, kata Nabi, la amliku lakum, tidak bisa ya menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikit pun. Ya, maksudnya tanpa keimanan, ya, tanpa amal saleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan jaminan bisa menyelamatkan semua keturunannya. Ya. Sebagaimana Abu Talib sudah dekat, jasa banyak. Ya, kebaikannya luar biasa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena enggan mengucapkan kalimatut tauhid, tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, semua kebaikan yang pernah dilakukan tidak ada artinya di akhirat. Karena sekali lagi, surga Allah Subhanahu wa taala hanya diperuntukkan pada orang yang beriman. Jadi syarat mutlak seseorang menjadi penghuni surga, menjadi ahli surga adalah beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. Jadi la amliku lakum minallahi syai'a maknanya adalah la anfa'ukum bidaf'i syai'in ankum dunallah. Maknanya, ya, kata Syekh Utsaimin, aku tidak bisa ya memberikan manfaat untuk kalian ya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki menetapkan sesuatu yang lain untuk kalian. Misalkan kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengazabnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melindungi. Ya. Wala amna'ukum min syai'in aradahu Allahu lakum. Jadi aku tidak bisa ya menghadang apa yang Allah inginkan menimpa kalian. Li'annal amra biyadillah. Karena seluruh keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, betapa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, terkhusus kepada orang-orang terdekatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan, bahkan orang-orang Quraisy sudah sering beliau kumpulkan, beliau dakwahkan agar mereka selamat dari api neraka. Begitu juga keturunan-keturunan beliau. Dan faedah berikutnya juga di antara faedah hadis ini, hendaklah kita semua ya berusaha menyelamatkan diri dari api neraka dengan iman dan amal saleh. Ya. Dan jangan kita hanya bersandar kepada keturunan atau nasab, kemudian lambat atau malas di dalam beramal saleh. Kemudian hadis selanjutnya, ya, jadi hadis yang tadi kita bacakan diriwayatkan Imam Bukhari. Sekarang hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran." Kata beliau, perumpamaanku dengan kalian, ya, perumpamaan beliau dengan umatnya,
bagaikan seseorang yang menyalakan api. Faja'alal janadib wal farash yaqa'na fiha. Jadi seorang kalau menyalakan api, apalagi di malam hari di hutan misalnya, ketika seorang menyalakan api, maka datanglah serangga-serangga yang kecil, datang ingin masuk ke api tersebut. Dan ini sering kita lihat pemandangan seperti ini ketika kita bawa lampu misalkan, menyalakan api, maka serangga-serangga yang melihat api tersebut banyak yang berdatangan, ingin masuk. Wa huwa yudhhibuhun anha. Dan orang yang membawa api tersebut berusaha menjauhkannya dari api itu. Jadi perumpamaannya di sini, Nabi SAW mengetahui betapa bahayanya api itu bagi umatnya. Maka Nabi SAW berikan peringatan dengan hadisnya tentang api neraka. Jangan mendekatinya, menjauhlah darinya. Tapi kita kenyataannya sebagai umatnya ini, banyak enggak yang melanggar? Masih banyak. Dilarang berzina, masih puluhan, ratusan, mungkin bahkan ribuan, ya, kaum muslimin terjerumus dalam perzinahan. Kita dilarang minum khamr, minuman keras, ya, agar tidak masuk ke neraka. Apakah umat semua patuh? Tidak. Banyak yang jual, banyak yang minum, banyak yang mengkonsumsi. Yang perempuan misalkan dilarang membuka auratnya, dilarang memperlihatkan rambutnya, dilarang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Banyak yang melanggar? Banyak. Makanya perumpamaannya sangat indah. Ya, seperti serangga itulah yang bodoh, yang seakan tidak tahu api itu dapat membakarnya, terus berusaha masuk, dan Nabi berusaha menjauhkan kita. Ya. Betapa dalamnya kasih sayang Nabi SAW terhadap kita sebagai umatnya. Dan betapa bodohnya kita juga sebagai umat ini yang tidak mau mengambil pengajaran, pelajaran, peringatan dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi sekali lagi, sudah ditegakkan hujjah oleh Nabi SAW. Disampaikan mana yang mendekatkan kepada surga, mana yang menjauhkan dari neraka, sudah dijelaskan. Sebagaimana dalam hadis, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu 'anil nar illa waqad buyyina lakum, kata Nabi. Tidak lagi tersisa amalan yang mendekatkan ke surga, menjauhkan dari api neraka, melainkan telah dijelaskan kepada kalian, kata Nabi. Jadi kita sebagai umat ini, ya, sudah ditegakkan hujjah kepada kita. Dan kita, ya, dengan kejahilan kita terus melanggar. Ya. Dilarang ini, dilanggar. Dilarang ini, dilanggar. Sehingga tepatlah perumpamaan ini. Kita layaknya serangga-serangga yang berusaha masuk ke api yang dapat membakarnya. Dan Nabi SAW berusaha menyelamatkan kita darinya. Nabi melanjutkan, wa ana akhidhun bihujazikum 'anil nar. Dan aku berusaha memegang, ya. Hujazikum ini ma'qidul izar, ya. Ikat sarung itu. Jadi maksudnya di sini, dan aku berusaha menarik kalian agar tidak masuk ke api tersebut. Di kalian berusaha masuk, tapi aku berusaha menarik kalian, menyelamatkan kalian. Wa antum taflituna atau tufallatuna min yadi, dan kalian terus berusaha lepas dari tanganku. Nabi ingin menyelamatkan, tapi yang diselamatkan berusaha membinasakan dirinya. Inilah perumpamaan yang sangat indah dan betul, nyata kita rasakan. Ya, umat ini sudah digiring oleh Nabi SAW. Ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Tapi tetap ramai yang menuju neraka tersebut. Padahal kita sudah dengar, ya, rezeki dari yang haram, kemudian makan yang haram, minuman yang haram, dan banyak hal-hal yang lain yang Nabi SAW sudah peringatkan, namun tetap kita terjang.
Ya. Seperti serangga tadi yang sudah dihalangi oleh orang yang menyalakan api, tetap dia terus bersikeras memasukkan dirinya ke dalam api tersebut. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hidayati ummatih. Betapa sangat besar kemauan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Kemudian juga di antara faedah hadis ini betapa umat ini sulit sekali tunduk kepada aturan-aturan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Seperti yang kita contohkan tadi. Allah haramkan khamar, banyak yang minumnya. Allah haramkan zina, banyak yang melakukannya. Allah haramkan membuka aurat, banyak yang melanggarnya. Kemudian juga di antara faedah hadis ini adalah wujub ittiba'i sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat dari api neraka. Karena tidak ada jalan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan patuh terhadap aturan agama ini. Patuh terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patuh terhadap larangan-larangannya. Ini yang berusaha kita pertahankan. Kemudian di antara faedah hadis ini juga idhamu haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatih. Betapa besarlah jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Besar. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan akhirat. Makanya hak Nabi atas kita melebihi hak orang tua, melebihi hak ibu, melebihi hak bapak. Kenapa? Karena ibu dan bapak memang menjadi sebab hidup kita di dunia ini. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab kehidupan kita yang abadi di akhirat kelak. Kemudian hadis yang terakhir yang beliau bawakan dalam pembahasan ini adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bin nar yaumal qiyamah, akan didatangkan api neraka pada hari kiamat. Jadi ini perkara gaib. Tugas kita adalah dengarkan dan imani. Jangan kita tentang pakai akal kita, karena perkara gaib tidak bisa ditembus akal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan didatangkan api neraka pada hari kiamat. Laha sab'una alfa zimam. Jadi neraka tersebut memiliki 70.000 zimam. Zimam ini biasanya maknanya adalah tali yang digunakan untuk menarik hewan itu. Tali kekangnya lah. Jadi neraka ini ditarik dengan berapa? Sab'una alfa zimamin. 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi 70.000 kekang kali 70.000 malaikat. Berapa jumlah malaikat yang menariknya? Mungkin lebih jutaan. Jadi dan bagaimana besarnya neraka ini, membutuhkan jumlah malaikat yang segitu banyaknya. Dan kita yang hidup di dunia ini belum pernah melihat neraka. Dan demikianlah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin tahu siapa yang percaya dengan kabar Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengimaninya meskipun tidak pernah melihatnya. Dan ini ada keutamaannya. Nanti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membanggakan mereka, orang-orang yang takut kepada neraka padahal mereka tidak pernah melihatnya, karena hanya bersandar pada kabar dari Allah. Ini orang-orang yang luar biasa yang akan dilindungi dari api neraka.
Kita takut kepada azab Allah meskipun kita tidak pernah melihatnya. Nah, ini berarti termasuk al-iman bil ghaib, mengimani yang ghaib. Tapi sebaliknya orang-orang yang merasa tidak takut atau menganggap hanya dongeng semata karena tidak pernah lihat, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka siksaan yang pedih yang membuat mereka berandai-andai nanti di dalam neraka. Dan ini banyak didatangkannya api neraka ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Surah Al-Fajr itu waji'a yauma idzim bi jahannam. Didatangkanlah pada hari itu jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Dan di hari itulah manusia ini akan tersadar. Wa anna lahudz dzikra. Dan tidak berguna lagi mereka tersadar pada hari itu. Mereka hanya mampu mengatakan apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan alangkah baiknya dahulu kami persiapkan untuk hari ini. Ya. Jadi sekarang kita masih punya kesempatan, kita masih hidup, kita masih sehat, tinggal kita pilih. Apakah kita ingin termasuk orang yang berandai-andai, ingin beramal soleh di dunia? Ataukah kita ingin seperti para penghuni surga yang berletih-letih beramal soleh di dunia, namun bersenang-senang di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki hati kita ini untuk terus tetap pada keimanannya, terus semangat beramal soleh, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan terus bersabar di atasnya. Ya. Karena dengan itulah kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri ana pribadi dan juga bagi para jamaah sekalian. Kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, ada beberapa pertanyaan. Ustaz, di sini bagaimana cara mengajak orang kepada sunnah, Ustaz? Iya, cara mengajak orang pada sunnah yang pertama adalah ilmui dulu sunnah itu. Karena seorang tidak mungkin mengajak kepada sesuatu yang dia tidak ilmui. Makanya syarat mutlak bagi seorang da'i atau seorang yang ingin mengajak kepada sesuatu, dia ilmui dulu. Pelajari dulu agama ini, pelajari dulu sunnah ini, baru mengajak ya orang. Dan ketika mengajak, jangan dia sampaikan melebihi dari yang dia ketahui. Misalkan dia sudah hafal satu hadis, dua hadis, yang disampaikan ratusan hadis, sehingga dia ngawur nanti. Makanya di sini para ulama mencela orang-orang baru tobat dari berzina, baru tobat minum khamar, belum bisa ngaji, langsung dakwah internasional misalnya, langsung keluar daerah, yang ngajar sana sini, padahal baru tobat, belum dia belajar. Kata para ulama, ini meskipun terlihat bagus, tapi merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Kemudian yang kedua, di antara cara mengajak kepada sunnah adalah dengan dakwah bil fi'il. Jadi mengajak dengan perbuatan. Maksudnya tunjukkan bahwasanya Anda setelah mengenal sunnah ini lebih bagus, tutur katanya. Lebih rajin datang ke masjid, lebih rajin menjalankan kewajiban, lebih berbakti kepada orang tua. Ini jauh lebih ampuh daripada tutur kata yang hebat, daripada pandai berkata-kata. Jauh lebih bagus ketika Anda melewati rumah-rumah tetangga terus setiap hari dilihat menjalankan sholat 5 waktu di masjid, jujur, kemudian akhlaknya bagus. Orang akan bertanya-tanya, siapa ini? Di mana dia ngaji? Luar biasa, Masya Allah dia. Orang akan tertarik dengan sendirinya. Tapi kalau hanya pandai berkata-kata, tapi perbuatannya jauh dari ucapannya,
justru ini dapat menjauhkan orang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ya yang bisa kita jawab. Ada dua yang bisa diupayakan, ilmui dulu dan praktekkan. Ya. Terkadang praktek itu asdaqu minal qaul, lebih jujur ya, lebih tulus daripada ucapan. Ya, di sini Assalamualaikum Ustaz, saya beberapa bulan yang lalu mendapat musibah. Anak saya umur 16 tahun meninggal kecelakaan. Saya ikhlas Ustaz, tapi kadang hati ini teringat akan almarhum. Karena hari-hari saya, almarhum Ustaz dia yang selalu menolong saya, bantu-bantu kerja rumah tangga, ngantar orderan, kue, ya, beli bahan-bahan. Pokoknya banyak Ustaz. Saya kalau lihat anak-anak seumuran dengan anak saya mulai nangis Ustaz. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Kata orang, jika saya seperti ini anak saya nanti nangis di sana. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada yang bertanya ini. Jadi beliau mengatakan beliau memiliki anak 16 tahun yang sangat disayang dan sering membantu, meninggal. Dan kalau diingat terus sedih gitu. Ya, kewajiban kita tatkala ditimpa oleh musibah, termasuk kehilangan seorang buah hati. Yang pertama, kita harus sadari bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini tidak luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itu yang pertama. Jangan kita berburuk sangka. Jadi, apa yang terjadi ini sudah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu sudah bagian dari takdir Allah, kewajiban kita adalah bersabar. Ya. Kita bersabar dalam artian, apa arti sabar? Di sini maksud sabar di saat musibah menimpa. Yang pertama, kita jaga lisan kita dari berucap yang tidak-tidak. Misalkan dengan mencaci maki takdir Allah, mengatakan sangat tidak adil. Kenapa saya saja yang ditimpa? Kenapa bukan orang? Kenapa saya terus? Nah, ini ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidaksabaran kita. Kemudian juga anggota badan kita tahan dari tindakan yang menunjukkan ketidaksabaran. Dilempar gelas misalkan, pecahkan kaca, dirobek bajunya. Nah, ini juga tidak boleh, haram. Kemudian juga hati ini. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari sabar ketika ditimpa musibah. Jadi mencakup hati, lisan dan anggota badan. Kalau kita mampu melakukan ini, menahan diri kita, alias kita bisa bersabar, maka Allah berjanji memberikan pahala yang tiada batas jumlahnya. Bisa jadi kita memasuki surga Allah melalui kesabaran kita ini. Ya. Mungkin amalan kita tidak banyak, tapi dengan kesabaran kita ini mendatangkan pahala yang besar sehingga kita menjadi penghuni surga. Ya. Dan seorang anak yang belum baligh, ya, kalau dia belum baligh, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau kata Imam Ibnul Qayyim juga akan dipertemukan kelak dengan orang tuanya di surga. Ya, kemudian kalau perasaan sedih itu manusiawi, ya. Artinya wajar. Nabi pernah bersedih juga ketika meninggal anaknya, beliau menangis. Sahabat yang melihat beliau menangis bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau menangis? Kamu kan Rasul, kenapa menangis?" Kata Nabi, "Al-'ainu tadma' wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdir rabb." Mata boleh berlinang, kata Nabi. Hati boleh bersedih, tapi jangan kita berucap sesuatu yang dapat membuat Allah murka. Itu menunjukkan bahwasanya tangisan tidak bertentangan dengan kesabaran. Ya, kesedihan tidaklah bertentangan dengan kesabaran. Yang bertentangan dengan kesabaran adalah ucapan atau tindakan, ya, atau keyakinan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang bisa kita jawab. Jadi anggapan kalau kita nangis, anak di dalam kubur nangis, saya tidak tahu, wallahu alam, karena ini enggak ada dalilnya ya. Maksudnya butuh kita dalil yang sahih dalam perkara gaib ini. Enggak bisa kita mengucapkan tanpa dalil. Ya, di sini juga Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari Abu Hudzaifah, bolehkah kita mengembalikan barang yang pernah kita curi secara diam-diam sebagaimana kita mencurinya, atau boleh kita sedekahkan saja? Ya, barang orang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ya.
Kalau dia ambil diam-diam, wallahu alam boleh dikembalikan diam-diam. Tapi pastikan orang tersebut tahu. Maksudnya jangan dia diam-diam meletakkan di depan rumah. Nanti bukan dia yang ambil, orang yang ambil. Ya. Jadi kalau tempat tersebut, ya sudah dia ketahui, ya tempat semula, ya insya Allah nggak mengapa. Tapi alangkah bagusnya dia sertai tulisan lah kalau dia malu untuk mengaku langsung. Ya ini barang antum yang ana ambil dulu. Ya biar orang ini tahu itu miliknya. Jangan sampai nanti barang tersebut hilang atau diambil orang sehingga tetap ya orang tersebut kehilangan haknya di dunia dan kita dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya. Apakah boleh disedekahkan? Kalau kita tahu orangnya dan masih hidup, nggak boleh, ya harus dikembalikan. Dan malu di dunia jauh lebih baik daripada merugi di akhirat. Nggak mengapa malu di dunia daripada malu di akhirat. Ya, di sini assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dilindungi oleh Allah. Ya, amin ya. Bagaimana cara hati ini selalu tenang? Ya, agar hati ini tenang, Nabi kan sudah, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengabarkan juga dalam Al-Qur'an mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan menjadi tenang. Jadi intinya adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang mampu membuat hati ini tenang, ya. Berapapun masalah antum, kalau Allah yang ingin menenangkan antum, ya Allah Maha mampu. Dan yang kedua, jangan lupa berdoa. Ya, karena dengan berdoa ya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu mengabulkannya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menenangkan hati kita. Assalamualaikum Ustaz, suami istri tidak punya anak, apakah ada pahalanya apabila hartanya rencana mau diwakafkan? Ya, keponakan-keponakannya kalau sudah meninggal, apa tidak bertentangan dengan Quran surat An-Nisa ayat 12? Maksudnya di sini suami istri tidak punya anak, kemudian hartanya mau diwakafkan gitu sama keponakannya. Ya. Di Allah alam pertanyaan ini, kalau maksudnya adalah orang yang tidak memiliki anak, kalau dia meninggal, hartanya diwarisi oleh keluarganya, ya, kerabatnya. Meskipun nggak punya anak, masih ada ahli waris yang lainnya, seperti saudara-saudaranya atau ibunya, ya, orang tuanya masih bisa. Nah, kalau mereka ahli waris ini sepakat, ya ingin menyedekahkan harta ini untuk sang mayit, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau inisiatif satu orang tidak bisa, karena warisan itu adalah milik ahli warisnya. Tidak bisa diputari mendidik anaknya. Dan ini bagian dari upaya dia menjaga anaknya dari ya, api neraka. Maka ini marah yang bagus. Dan yang salah berarti anaknya. Tapi kalau marahnya tanpa alasan, hal yang biasa, misalkan yang layaknya orang atau anak-anak yang lain tetap dimarahi dengan marah yang ya tidak sewajarnya, maka ini ya marahnya tidak pada tempatnya. Ya butuh kasih masukan lah dengan cara yang baik tentunya, ya. Dengan tutur kata yang bagus agar tidak terbiasa marah-marah padahal bukan sesuatu yang layak untuk dimarahi. Tapi secara umum sebagai anak, ya hendaklah terus berbakti kepada orang tuanya. Ya bagaimanapun kondisi orang tuanya, dia berusaha untuk taat dan patuh dan bakti kepada bapaknya. Ya, karena anak tidak punya alasan untuk durhaka, karena masing-masing punya kewajiban. Bahkan sekalipun bapaknya jahat, ya, karena kewajiban bapaknya dia yang dimintai pertanggungjawaban, kewajiban anaknya juga tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Maksud saya, ketika bapaknya melalaikan kewajibannya, bukan berarti kewajiban anaknya untuk berbakti jadi gugur, tidak. Ya. Ini masing-masing dimintai pertanggungjawaban. Kewajiban kita berbakti, kewajiban bapak kita adil misalkan. Ya masing-masing dimintai
pertanggungjawaban. Jadi pelanggaran dilakukan oleh bapak tidak menggugurkan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak. Ya. Kalau dia sudah berbuat baik dan bagus tetap dianggap salah, ya dia sabarlah, kan bapak dia, ya kasih tahu baik-baik. Insya Allah yang namanya orang tua kalau melihat anaknya sudah berubah, sudah baik, insya Allah dia akan sayang, pasti itu. Ya. Karena semua ayah akan banggakan anaknya. Ketika anaknya sudah mulai membaik, sudah mulai berubah dan bagus, lambat laun pasti akan disayang sama orang tuanya. Ya, kalau tetap dianggap salah terus, ya dia sabar dan kasih tahulah dengan cara yang baik-baik melalui ibunya kah atau dia sampaikan pada waktu yang tepat. Wallahu alam, ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik semua untuk terus ya berusaha mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.